Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah bima kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan keselamatan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam ayat lainnya yaitu surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepada baginda Nabi dengan salam yang sebaik-baiknya. Ini mengandung arti bahwa jika kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kita harus senantiasa merujuk kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dalam segala hal, dari segi akidah, fikih dan lain sebagainya. Kita merujuk kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi. Maka mari sebagai orang-orang yang beriman, kita rajin membaca salawat kepada baginda Nabi, minimal dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada baginda Nabi, dan juga curahkanlah salawat kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, "Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kelapangan dan kebaikan kepada kita sebanyak 10 kali lipat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan hadirin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ciri khas daripada orang yang bertakwa adalah memberi maaf. Artinya orang yang senang memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian ila maghfiratin, kepada ampunan dari Allah, min rabbikum, wa jannatin, dan juga surga, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang dimana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan rizkinya, mensedekahkan hartanya, fis sarra'i, baik dalam keadaan lapang, wad dharra'i, baik ataupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang kita berinfak bersedekah, dalam keadaan sempit pun kita menyempatkan diri untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, orang yang dapat menahan amarah, mengendalikan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain ataupun saudara kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga maaf
Memaafkan adalah merupakan kalimat yang akrab di telinga kita, yang sering disampaikan dalam keseharian kita. Tetapi terkadang kita belum punya atau belum memiliki jiwa yang tulus untuk memaafkan saudara kita. Kita belum memiliki jiwa yang tulus untuk memaafkan kesalahan orang lain atau saudara kita. Karena menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang memiliki jiwa memaafkan adalah membutuhkan suatu proses. Tidak bisa atau sangat sulit bagi kita untuk langsung bisa memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan orang itu sangat besar kepada kita. Dan proses itu membutuhkan proses yang diniatkan. Artinya ada niat dalam hati kita untuk memaafkan saudara kita. Lalu juga proses itu harus kita disengaja ya, bukan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja tidak sadar. Dalam keadaan sadar, dalam keadaan sengaja kita berniat memaafkan kesalahan saudara kita. Lalu juga sukarela, artinya tidak dipaksa orang lain. Kita memaafkan saudara kita bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, tetapi karena keikhlasan dan kerelaan di dalam diri kita. Lalu juga ada sikap mental yang berubah pada diri kita. Yang awalnya mungkin kita sinis pada saudara kita, tidak mau bicara, tidak mau menyapa dan lain sebagainya. Setelah kita memaafkan, kita berubah 180 derajat menjadi orang yang senang berbicara, dalam pengertian senang menyapa saudara kita, senang berkomunikasi dan berdialog dengan saudara kita. Ketika kita berhari raya Idul Fitri, kita bersalam-salaman, kita saling memaafkan. Dan tentunya pada hari itu kita berusaha meninggalkan segala emosi yang negatif yang ada pada diri kita kepada saudara kita. Dari sikap marah menjadi sikap memaafkan, menjadi sifat memaklumi. Kalau kita masih marah pada saudara kita, berarti kita belum memaafkan. Lalu ada juga istilahnya, ada saudara kita misalnya berbuat salah kepada kita, tapi karena itu saudara kita tidak memandang itu sebagai suatu kesalahan, atau kita dapat memakluminya. Lalu juga kita dapat melupakan kesalahan saudara kita. Jadi mungkin orang lain atau saudara kita pernah berbicara kasar kepada kita atau menghina kita, tetapi kita melupakannya. Itu merupakan bagian dari proses agar kita mampu memaafkan saudara kita. Ketika kita menjalankan sikap maaf dan memaafkan, maka akan timbul yang namanya silaturahmi. Dan silaturahmi akan memulihkan sebuah hubungan persaudaraan. Lalu pernyataan maaf mungkin bisa hanya di lisan kita, tetapi selanjutnya kita lanjutkan dengan tindakan perbuatan-perbuatan baik kita kepada saudara kita. Dan kita mengurangi sikap-sikap yang tidak baik, sikap amarah, sikap menghina, merendahkan saudara kita kurangi, kita ganti dengan sikap-sikap yang lebih baik. Misalnya mengajak diskusi, berdialog tentang segala permasalahan, tentu itu akan membuka cakrawala pandang kita dan menguatkan tali silaturahmi dan persaudaraan. Sehingga ketika kita memaafkan hanya di lisan saja, tetapi tindakannya sama dengan sebelumnya, berarti belum ada perubahan sikap kita setelah melewati Ramadan dan Idul Fitri. Dan cahaya bulan Ramadan, mengapa cepat hilang pada diri kita? Karena ketika kita melaksanakan puasa, tidak kita maknai dan tidak kita hayati, sehingga tidak memiliki perubahan sikap setelah Ramadan itu sendiri. Kita belajar ilmu, belajar agama dan lain sebagainya, tetapi tidak merubah atau menambah sikap kita menjadi lebih baik, tentu belajar itu hanya merupakan formalitas dan rutinitas saja, tetapi tidak memiliki efek yang baik. Kalau kita memiliki perubahan sikap kepada yang lebih baik, lebih arif, bijaksana, dan santun pada orang lain, berarti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, memaafkan bukan berarti
kita melupakan kesalahan orang lain. Dan memaafkan juga bukan berarti kita bersikap lemah, tidak. Justru ketika kita mampu memaafkan orang lain, berarti kita memiliki jiwa dan mental yang kuat. Karena untuk dapat memaafkan saudara kita, kita tentu membutuhkan mental yang bijaksana, yang arif, yang memahami dan memaklumi kekurangan saudara kita. Disitulah kelebihannya. Ketika kita mampu memaafkan saudara kita, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, yang memiliki iman dan mental yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada istilah yang namanya keadilan dan juga memaafkan. Tentu antara keadilan dan memaafkan adalah sesuatu hal yang berbeda. Keadilan adalah hak masing-masing kita sebagai individu, sebagai warga negara, sebagai umat Islam, sebagai penduduk suatu kampung. Kita semuanya memiliki hak masing-masing. Tetapi yang namanya memaafkan adalah merupakan kebaikan dan keluhuran budi pekerti, yang dimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat pemaaf kepada saudaranya, kepada para sahabatnya, kepada jika ada kesalahan dari saudara, sahabat ataupun keluarganya, baginda Nabi sangat besar hati untuk selalu memaafkan. Ketika kita mampu berbuat baik dan kita lebihkan perbuatan baik itu, tentu itu yang namanya ihsan. Ketika kita bersedekah dengan nilai tertentu dan kita lebihkan sedekah kita, itulah yang namanya ihsan atau kebaikan. Dan memaafkan masuk ke dalam level ihsan atau kebaikan itu. Dan memaafkan bukan hanya kepada orang yang meminta maaf pada kita, pada orang yang tidak minta maaf pun atau tidak sempat minta maaf, kita harus mampu memaafkan. Dengan sebuah kesadaran bahwa kita sebagai manusia juga mungkin punya kesalahan pada orang lain dan tidak pernah minta maaf kepada orang itu. Berarti ketika ada orang lain berbuat salah pada kita, tidak sempat minta maaf pada kita, kita pun harus rela atau mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa hikmah ketika kita mampu memaafkan? Dengan memaafkan saudara kita, maka jiwa kita menjadi damai dan tenang. Kebencian seperti kita minum racun. Kalau kita memiliki rasa benci pada orang lain, berarti kita seperti minum racun dan orang lain yang harus mati. Tentu itu tidak adil. Jadi, kalau kita ingin hati kita tenang, ingin damai, maka kita hilangkan sifat benci dan kita maafkan saudara kita. Lalu memaafkan juga dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam hati dan pikiran kita, membuat kita berpikir maju dan tidak terjebak kepada masa lalu, tetapi dapat menikmati, menghayati hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kata baginda Nabi, orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang yang rugi, dan orang yang lebih buruk dari kemarin itu adalah orang-orang yang terlaknat. Dan ada salah satu doa yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami kebencian, kedengkian bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini menunjukkan agar kita memohon kepada Allah menghilangkan sifat benci, dengki kepada orang-orang yang beriman. Selama orang itu beriman pada Allah, selama orang itu berakidah dalam pengertian beriman kepada Rasulullah,
dan juga kepada kitab Al-Quran, berarti dia seorang mukmin yang harus kita doakan sesuai doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu memaafkan dan juga mampu meneladani akhlak baginda Rasulullah yang beliau itu sangat mampu dan sangat sering memaafkan saudara-saudaranya yang bersalah kepadanya, sehingga beliau menjadi suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai muslim, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa innal hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul Qur'an al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.